Yesus sendiri memang sudah mengatakan bahwa kita akan menderita sebagai pengikut-Nya. Dan hal itu dikatakan jauh sebelum kita mengalaminya. Tetapi ingat bahwa penderitaan kita tidak akan melebihi dari penderitaan Kristus. Kita memang harus menderita karena Kristus dan memikul salibnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 23 November, Pekan Biasa ke-34. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, adil dan benar segala tindakan-Mu, terpujilah nama-Mu di seluruh alam semesta. Semoga kami tekun mengarahkan hidup kepadamu dan memuji nama-Mu dalam segala langkah laku kami. Semoga sabda-Mu yang telah diwartakannya itu mencerahkan budi dan hati kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, pasti banyak di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa kita seolah mendapatkan nasib yang tidak enak, yang tidak baik ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Banyak saudari-saudara kita yang sering dianiaya karena iman. Bahkan mereka harus mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari saudari-saudara kita yang berkeyakinan lain. Mulai dari dilarang untuk beribadah, dilarang membangun gereja, dan bahkan gereja dihancurkan, dan lain sebagainya. Dari beberapa kasus, kita pasti bertanya, di manakah Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita itu? Apakah Yesus tidak mau menolong kita
sehingga Dia membiarkan kita dianiaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita selalu percaya bahwa Yesus akan menolong kita, tetapi dalam kenyataannya malah sebaliknya. Kita sepertinya dibiarkan berjuang sendirian. Bahkan pihak gereja yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela warganya malah kelihatan tanpa ada usaha untuk membela atau melawan. Situasi seperti ini ternyata sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Yesus sendiri memang sudah mengatakan bahwa kita akan menderita sebagai pengikutnya. Dan hal itu dikatakan jauh sebelum kita mengalaminya. Tetapi ingat bahwa penderitaan kita tidak akan melebihi dari penderitaan Kristus. Kita memang harus menderita karena Kristus dan memikul salibnya. Sebab itulah jalan keselamatan bagi kita umat beriman Kristiani. Yesus sendiri telah mengatakan hal itu kepada kita. Bukan jalan kemewahan, bukan jalan kenikmatan yang ditawarkan Yesus kepada kita, melainkan jalan sengsara, jalan penderitaan, jalan salib, agar kita memperoleh hidup yang kekal. Tidak akan ada kebangkitan tanpa salib. Tidak akan ada hidup abadi tanpa jalan penderitaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menjamin siapapun yang setia dalam jalan salib, jalan penderitaan yang dilandaskan pada pengorbanan, maka akan membawa kita pada kebahagiaan kekal di surga. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini kita semua diajak untuk semakin menghayati panggilan kita mengikuti Tuhan Yesus. Bukan jalan yang enak, tapi jalan salib yang harus kita lalui dalam pesiarahan hidup kita di dunia ini. Ya Tuhan, bantulah kami dalam memikul salib hidup kami setiap hari. Ketika badai melanda hidupku, ku berlindung padamu Tuhan. Apabila ombak menimpa jalanku, ku bersandar padamu Tuhan. Padamu Tuhan, harapku telah ku pautkan. Hanya padamu Tuhan, hidupku akan ku serahkan. Engkaulah Tuhan cahaya jiwaku, penerang di jalan hidupku. Engkaulah Tuhan penghidup
kala sedih duka hatiku. Hanya padamu Tuhan harapku telah ku pautkan, hanya padamu Tuhan hidupku akan ku serahkan. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.